Bapak orang tua dari Nurul, Pak. Nurul siapa, Pak? Ini di sini ada banyak Nurul, Pak. Oh iya, Nurul sih. Nurul. Nurul, Bapak ini Pak. nama anaknya sendiri kalau Pak. Nurul siapa, Pak? Ini ada banyak Nurul, Pak. Di sini ada 4 Nurul di sini. Nurul Istiqomah, Pak. Nurul Istiqomah siapa belakangnya? Suhartono nama saya, Pak. Nurul Istiqomah Suhartono. Kelas? Kelas berapa, Pak? Tadi istri saya WA nih, Pak, kelas berapa? Ini nih kalau Bapak nggak pernah 2C, Pak, kayaknya. nggak pernah ngikutin ini 2C benar. Loh, di sini kelas 3, Pak. Wah. Bapak kelas 2C gimana sih? Saya salah kelas ya. Maaf, Pak, saya Itu ya. jarang ambil tapi saya sering ngobrol sama anak saya, Pak. Ngobrol, tapi Sering ngobrolnya apa tuh, Pak? Ngobrolnya sama anak apa tuh biasanya? Ya, paling dia minta duit. Iya, sampai situ Mau doang. bayar. Sekolahnya nggak pernah diomongin gitu ya? Ada istri saya, Pak. Itu. Kembali lagi ke dokumen pemirsa, kita mau ngomongin ini tadi ya. Yang tadi lagi dibahas adalah bagaimana cerita kelucuan ketika bapak-bapak harus ambil rapot. Iya. Ya. Nah, ternyata ada banyak cerita di balik itu ya. Bab ketika ayah disuruh ambil raport. Gitu, Wi. Iya. Nah, Dan pernah dengar cerita apa nih yang unik-uniknya dari ayah yang ngambil rapor nih? memang ya gerakan ngambil rapot ini ada pro kontra. Pro kontra. Pro kontra. Tapi banyak yang pro lah ya. Tapi saya sebagai orang tua yang pernah ngambil rapot, Pernah. saya pernah ngambil. Berapa kali itu? Saya sering ngambil rapot. Oh, sering ya? Jadi ada memang orang tua yang ngambil rapot tuh urusan istri, Ya, suami kadang nunggu di bawah. suami nunggu di bawah. Atau ya dia kerja, karena kan bagi rapotnya nggak harus hari Sabtu. Kadang hari Ya, kerja juga ada gitu. banyak yang Ada sekolah banyak yang gitu. tidak di hari Sabtu Tapi ya. kebetulan sekolah anak saya itu selalu hari Sabtu. Oh, jadi ngambilnya hari Jadi Sabtu. ngambil Sabtu, jadi saya ikut. Gurunya berkorban liburnya ya? berarti Ya, jadi saya ikut. Kadang saya ikut di situ. Kadang saya istri yang maju, saya di belakang aja. Cuman saya temenin, gitu. Nah, tapi rata-rata memang kenapa saya pernah bagi ambil rapot buat anak saya sendirian karena waktu itu istri saya lagi di luar kota. Oke. Karena ada kerjaan di luar kota. Terus saya bagi rapot. Dan memang pada saat itu saya laki-laki sendirian. Paling ada 1-2 ganti-gantian. Sisanya tuh ibu-ibu. Mama ya sisanya. Mama gitu. Nah, waktu itu kita malu juga bagi rapot karena kebanyakan ibu-ibu gitu. Terus ngobrol nggak? Sama Ya, ibu-ibu yang lain? saya udah dikasih note sama istri saya. Oh, gitu tanya ya? ini, tanya ini, Oke. gitu. Karena kita kan nggak begitu intens memang. Paling kita tanya gimana anak saya, gimana lebih. Karena ke bapak-bapak tuh lebih ke attitude ya. Kalau nilai sih, ya sosok lah gitu. Biasanya ibu ya, Ibu yang prestasinya harus ini, Ya, harus gitu. ini. Kalau gimana anak Nah, kalau saya? bapak tuh biasanya yang penting lulus. Maksudnya, apakah dia baik, Ya, apakah oh, dia ya. ada yang bully, apakah perilakunya sopan, saya lebih ke situ memang. Oke. Gitu. Nah, tapi buat saya, gerakan ambil rapot dari ayah ini, Gerakan ayah mengambil rapor. ini gerakan Gimana yang singkatnya? menurut saya ini brilian. Bagus ya? Dan kita harus dukung ini, karena memang sosok ayah itu, kalau kita ikutin sesi parenting keayahan ya, itu sosok yang memberi pengaruh kuat terhadap perkembangan dan pribadi anak-anaknya. Psikologis anak. Psikologi anak, baik dia anak laki atau anak perempuan. Bahkan ada penelitian, seorang anak yang dekat dengan ayahnya, dia cenderung punya kehidupan yang lebih teratur. Gitu ya? Lebih Iya, teratur ya? lebih teratur. Apalagi kalau anak perempuan sering ngobrol, dekat sama ayahnya, dia tidak gampang dibohongi. Oke. Dia melihat sosok ayah itu dekat dengan kita, Sebagai sosok apa ya, pelindung ya? pelindung Guardian segala gitu ya. macam, dan itu memberikan pengaruh terhadap psikologis dia ke depan, bagaimana dia melihat laki-laki segala macam gitu. Nah, sebenarnya ayah yang tidak hadir bersama anak-anaknya, dia cenderung menjadi pendiam, tidak percaya diri. Karena kalau bersama ayah kan dia cenderung lebih menantang kan. Ya. Misalkan hampir semua anak saya
semuanya sih anaknya cuma 2 ya, bukan hampir ya. Itu urusan naik sepeda, urusan belajar motor, belajar mobil itu sama saya. Sama ayahnya. Dan kita harus tampil di situ bahwa di masa-masa penting kehidupan dia, kita harus ada. Di situ mengajarkan keberanian. Keberanian. Ya. Nah, kalau si ibu kan biasanya ngajarin masak. Ya. Karena saya nggak bisa masak ya, cuma masak nasi goreng doang. Jadi ada perannya lah di situ. Jadi gerakan ayah mengambil rapot ini, apapun fenomenanya, apapun cerita-cerita lucu di balik itu semua, ini mesti kita dukung. Dukung ya. Kan banyak ya yang tampil, yang cerita lucunya banyak kan ya? Ada. Tapi memang kita sedikit membahas latar belakang kasus Kenapa gerakan ini muncul? Gerakan ini ya. Kalau yang dikatakan sama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Menduk Bangga, Pak Wihaji itu mengatakan memang masalah fatherless ya. Tidak adanya sosok ayah itu terhadap anak itu di Indonesia itu mencapai 25,8 angkanya. 25,8%. Nah, ini memang yang tadi seperti Mas Gai bilang itu berpengaruh sama psikologis anak. Nah, ini kita dengarkan dulu. Jadi ayahnya ada tapi tidak hadir. Tapi tidak hadir ya? Hadir. Ya. Ya. Oke, kita ada tayangannya? Ada. Okay. Kita dengarkan dulu statement dari Menteri Pendudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN ya, Pak Wihaji. Tentang program Gemar. Kenapa ada program Gemar, Pak Wihaji? Gerakan Ayah Mengambil Rapot bagian dari jawaban kebutuhan psikologis anak-anak yang hari ini menurut data kita 25,8% anak-anak kita mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Karena itu dulu kita pernah bikin program untuk gerakan ayah mengantar anak, maka hari ini kita tindak lanjuti dengan bikin program gerakan ayah mengambil rapot. Sempatkan sedikit saja waktunya untuk bisa mengetahui perkembangan anaknya. Jangan lihat prestasinya. Insya Allah setiap anak itu juara. Saya meyakini itu. Tapi kebutuhan mereka tidak ditanya tentang itunya, tapi bagaimana psikologi mereka pengen disentuh. Karena 25,8% berdasarkan data kita, anak-anak kita mengalami fatherless. Karena itu program gerakan ayah mengambil rapat ini bagian dari semangat baru kehadiran ayah terlibat untuk anaknya, minimal tentang pengambilan rapot yang nanti akan bisa komunikasi, koordinasi, sekaligus bisa mengetahui apa yang terjadi anaknya di sekolah. Apalagi anak-anak SMA yang luar biasa perkembangan teknologinya, yang tadi saya sudah banyak ngobrol tentang bagaimana teknologi, bagaimana handphone yang sangat berpengaruh dan menjadi algoritma kita. Survei kita tidak salah, data kita tidak salah bahwa yang tadi adanya seperti tidak adanya. Karena kalau nggak hati-hati, saya tidak anti teknologi, saya tidak anti handphone, tapi mereka rata-rata 7,8 sampai 9 jam per hari pegang handphone. Jangan salahkan kalau orang tua mereka kalau nggak hati-hati, bukan bapak-bapak itu, bukan ibu-ibu, dan tetapi handphone. Ini yang kita tekankan untuk program Gemar ini bagian dari inspirasi supaya ayo bapak-bapak ngobrol sama anak-anaknya. Dan ini sharing, saya juga lagi belajar sama dengan anak saya, kira-kira gitu. Itu ya Mas Gaib ya? Ya, saya suka dengan menteri ini karena dia bicara by riset dan datanya dan data. Jadi kita harus membiasakan setiap kementerian, setiap pejabat ketika dia akan mengeluarkan suatu kebijakan, itu dasarnya tuh jelas gitu. Ya. Dan kayak Menteri Wihaji ini bilang dasar itu adalah riset, data yang dia dapat, dari situ dia diskusi dengan kelompok kecil, kemudian dari diskusi itu mereka merumuskan satu kebijakan, diuji lagi, kemudian baru disampaikan ke publik. Nah, itulah yang namanya kebijakan publik yang benar tuh yang kayak begitu, Om Teguh. Ada dasarnya. Ada dasarnya. Nah, penelitian. Kebanyakan di kita, para menteri itu ngambil kebijakan, dasarnya itu cuma karena perasaan, dasarnya karena omongan orang, dasarnya karena netizen, dasarnya cuma karena pesanan dari mana. Nah, menteri ini dasarnya itu adalah riset dan data yang jelas, dirumuskan,
Dan keluarlah kebijakan yang namanya Gemar ini. Gerakan Meskipun dengan adanya penelitian sebelumnya pun juga dinyinyirin juga ya. iya, dan dulu kan pernah ada gerakan ayah mengantar anak. Ayah mengantar anak, Iya kan? mengantar ke sekolah. Nah, sekarang ada gerakan ini mengambil rapot. Dia mengambil bagian dari serpihan-serpihan kenapa ayah harus memberi ruang yang kuat bagi anak-anaknya. Ya. Kan banyak sebenarnya. Nemenin dia sekolah, mengantar sekolah, ambil rapot, nemenin dia Mungkin kursus untuk ya, yang hobinya. sifatnya berbahaya. Terus ngajak mereka berenang, ajak mereka diskusi, ajak mereka ke perpustakaan, Ya. dan macam-macam tuh. Nah, dia mengambil satu momen yang sangat penting bagi kehidupan si anak, yaitu membagi rapot, Ya. dan dia bisa tahu bagaimana sekolah anaknya, Benar. dia bisa tahu langsung dari gurunya bagaimana perkembangan anaknya di sekolah, dan dia bertemu dengan ayah-ayah yang lain, sehingga dia bisa ngobrol, walaupun pada kenyataannya di gambar itu mereka nggak ngobrol sama sekali. kita ada itu, ya. Jadi Suasananya kayak rapat RT ya. Bukan rapat kelurahan. Kita lihat ya. Kita lihat ada beberapa video cuplikan dari sosmed ya, Bib. Ya. Bagaimana suasana ketika bapak-bapak ini dapat peran mengambil rapot. Coba teman-teman di play lagi ya, di play. Ya. Ya, ini suasana di salah satu sekolah. Ini kayak rapat keamanan. Ini ngambil rapot apa? Rapat kelurahan pertemuan warga desa dengan lurah ya. Ya. Penyuluhan KUD kayaknya. Jadi di situ tulisannya no outfit, no gossip, cepat bubar. Pertama kali bapak-bapak ngambil rapot. Apa tadi? No outfit, no gossip. Jadi ada komen-komen di media sosial, di bawahnya ada istrinya yang ngomong, ayahnya nanya, anak kita kelas berapa? Terus ada lagi yang nanya, Bun, nama panjang anak kita siapa? Gitu. Terus ada lagi yang bilang, dia screenshot WA suaminya. Ini gak kelamaan ya, udah asem banget nih mulut. Ini pasti sih Bapak, aduh pengen ngapain gitu. Iya, jadi tapi memang ya ada lucu-lucuan kayak gitu itu. Si Bapak ini berarti memang bukan hanya guyonan, tapi memang realitanya gitu ya. Iya, realitanya memang seorang ayah itu kan urusannya kan cari duit ya. Ya, oke. Tapi bukan berarti cari duit itu dia melupakan hal-hal yang basic tentang kehidupan anaknya. Ya. Dia seolah tuh urusan kehidupan, urusan attitude, akhlak, budi pekerti, perasaan, curhat tuh urusan ibunya. Ya. Padahal ayah itu punya juga sebenarnya peran yang luar biasa banget ya. gitu. Kalau tadi datanya Menduk Bangga tadi itu 25,8% kan, anak-anak itu mengalami fatherless itu tadi ya, tidak mempunyai kehadiran sosok ayah. Iya. Nah itu artinya 1 dari 5 bocah lebih. 1 dari 5 anak ya? Ya, dari 5 anak itu dia merasakan ketidakhadiran ayah, sosok ayah. Bahayanya apa? Bahayanya psikologis. Oke. Kalau dari yang disampaikan Mendu Bangga tadi itu, ternyata ujung-ujungnya ngaruh ke prestasi juga. Ya. Ngaruh ke prestasinya. Dan khawatirnya mereka bertanyanya sama algoritma. Nah, terus yang tadi disampaikan ya, bahwa ternyata ini yang bahaya juga nih buat kita para orang tua ya, bahwa kehadiran kita ini ternyata sudah sedikit tergantikan oleh yang namanya gadget. Jadi nih Bapak Ibu ya, ini fakta nih, ada teman saya psikolog, dia cerita bahwa anak kliennya itu sudah bertanya tentang konsep dirinya kepada AI. AI ya? Iya. Dan AI itu bisa menjawab semua kebutuhan dan keresahan si anak. Jadi dia nggak perlu lagi tuh nasihat bapak ibunya, dia hanya perlu itu bahaya nggak sih? Nasihat AI. Jadi ada pertanyaan begini, apakah saya cantik? Kenapa saya cantik tapi saya tidak ditemani? Itu bisa dijawab tuh sama AI. Kenapa ayah saya begini, kenapa ibu saya begini? Apakah saya pantas untuk mendapatkan teman? Bagaimana cara saya untuk... Itu pertanyaan-pertanyaan psikologis anak ya? Iya, dan itu dijawab dengan AI dengan sangat lengkap. Dengan sangat lengkap.
Iya. Dan itu mungkin nggak pernah tersampaikan ke orang tua ya? Mungkin, bahkan ya? mungkin. Apalagi kalau di rumah suasananya bapaknya bisu dalam tanda kutip ya. Jadi orang bapak yang Bapaknya bisu kalau itu nggak ditanya bocah nggak nggak akan ngomong. Ngomong pun seperlunya. Ya. Jadi dia ada di rumah, dia hadir sosoknya, tapi dia bisu. Dia hanya pagi berangkat makan, ya salaman, cium tangan anaknya, terus Bu berangkat ya, berangkat. Di grup ada grup pun juga jarang komen, kemudian datang pulang, makan lagi, ngobrol seperlunya, terus tidur. Ya. Atau nonton bola, atau dia ngapain lah yang dilakukan. Hari Minggunya mereka kalau dia orang tua aktif, dia cenderung olahraga. Ya. Olahraga sendiri aja, main pedal, Nggak main ngajak tenis, main apalah yang dia perlukan, nggak ngajak anaknya. Sementara anaknya punya kesibukan sendiri. Nah, Aku ada acara, aku ada. Sementara iya memang anak-anak di posisi usia remaja itu kan udah punya kesibukan sendiri. Iya, ya, Mas? gitu. Sehingga Jadi ya udah semakin Nah, menjauhkan aja tuh. ditambahnya psikologis. ibunya dua nih. Ibunya apa dia otoriter, atau ibunya juga cuek aja. Selama anaknya tidak nakal, selama anaknya nurut-nurut aja ya udah. Padahal itu anak lagi, ini kita bukan psikolog ya, cuman kita pengalaman aja dengan beberapa orang anak-anak teman-teman kita cerita ya. Anaknya lagi berjuang dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak dalam dirinya, dalam pikirannya.